لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا عنا يا كريم أشهد أن لا إله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم hafal dihafalkan nggih. Dua kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah asyhadu an la ilaha illallah, kalimat syahadat. Yang kedua apa? Astagfirullah, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dua manusia pasti butuh. Apa itu? Nas'alukal jannata, ya Allah kami minta surga ya Allah, wa na'udzubika minan nar, dan aku berlindung kepada kamu dari api neraka. Ini wiridannya orang puasa nggih. Wiridannya orang puasa, lebih-lebih ketika mau buka nggih. Mau buka kan sore-sore ada di mana kita? Ada di lorong nggih. Golek bukber. Golek bukber, golek takjil. Di lorong itu dibaca ya. Apa di lorong? Di jalan raya ini baca ya. Sudah montoran, gonceng sama istrinya. Dik, mau Dik. Asyhadu an la ilaha illallah. Biar tidak sia-sia waktu ini. Biar waktunya tidak sia-sia. Kapanpun, dimanapun, di rumah yang kerja, tangan bekerja, pikiran bekerja, mulut berzikir ya. Kemudian Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah, engkau zat yang maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau ya Allah suka memaafkan. Ini baca ini. Bismillah. Enak mau. Ya Allah, engkau zat yang maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan. Fa'fu anna, maka maafkan kami. Banyak kesalahan kita nggih, hidup belasan tahun, puluhan tahun, waktunya sekarang bulan Ramadan minta ampun sama Allah. Karena disebutkan Allah Subhanahu wa taala tiap malam di bulan Ramadan membebaskan hambanya sebanyak 600.000 atik minan nar. 600.000 manusia dibebaskan oleh Allah tiap malam bulan Ramadan dari neraka sebanyak 600.000 tiap malam.
Dalam riwayat alfi atik sebanyak 1 juta orang. 1 juta. Anggap Ramadannya 30 hari. Itu Allah Subhanahu wa taala dari malam pertama sampai malam 29. Dan ketika malam terakhir Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya sebanyak yang Allah bebaskan dari malam pertama sampai malam 29. Berapa berarti? 29 juta kali 2 berapa? 58 juta. Mudah-mudahan kita termasuk 58 juta itu. Kemudian Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab, beliau berkata, man hadara majlis min majalisil khair fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin. Siapa orang yang hadir majlis daripada majlis-majlis kebaikan di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala tulis untuk orang tersebut setiap langkahnya adalah ibadah 1 tahun. Setiap langkahnya ibadah 1 tahun. Majlis seperti kita duduk sekarang, majlis ilmu. Tadi kita niat juga majlis sholat subuh jamaah. Kita hadir majlis sholat duhur jamaah, maghrib jamaah. Niat hadir nanti malam majlis sholat tarawih jamaah, majlis tadarus. Maka tiap langkah yang Allah tulis untuk kita ibadah setahun. Maka paling banyak sapa ganjaran ini? Yang paling jauh dari majlis tersebut, semakin jauh ganjarannya semakin besar. Berarti siapa? Yo aku. Kon dia, omamu dia. Hah? Aku sapa? Aduan dia sapa? Ngayu. Dia paling akeh berarti. Paling akeh dia. Kemudian kita sudah memasuki tanggal 15 Ramadan nggih. Alhamdulillah, apabila kita sudah ibadah dan yang kurang hendaknya disempurnakan, jangan sampai ketinggalan. Kenapa? Karena 15 hari kedua ini banyak yang berguguran biasanya. Banyak yang KO ini biasanya. Ini kalau balapan mesinnya kadang trouble ini kadang-kadang. Kalau ngelihat MotoGP atau ngelihat F1 mobil itu sudah memasuki lap separuh terakhir, mesinnya kobong, ininya macet. Awas, jangan sampai ibadah kita macet nggih. Kemudian kita mau membahas tentang zakat nggih. Nah, kita mau membahas tentang zakat yang mana sudah boleh dikeluarkan di bulan Ramadan ini. Zakat fitrah itu sudah boleh dikeluarkan di Ramadan ini. Waktu wajibnya kapan? Mulai nanti malam Idul Fitri itu waktu wajib, tapi sudah boleh dikeluarkan ketika Ramadan. Kita bahas zakat itu ada 2 nggih. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Sama-sama setahun sekali. Zakat fitrah sudah sering kita kenal nggih, zakat beras. Ada zakat mal. Apa zakat mal itu? Zakat tentang pekerjaan kita. Contoh, nanam padi, nanam makanan pokok. Nanti itu tiap panen ada zakatnya. Punya emas sekian kilo, ada tak? Emas yang punya emas sekian kilo. Tapi yang dimaksud sini yang kena zakat emas batangan ya. Emas yang murni 24 karat. Kalau emasnya ibu-ibu ini gelang, kalung, cincin, apalagi anting. Ini kan tidak murni. Kan ada campurannya, bukan 24 karat, maka tidak kena wajib zakat.
Kemudian yang banyak sekarang karena orang perkotaan, gitu, ada yang punya sawah sih. Tidak ada, kan banyak sawah sini gitu. Kita bahas tentang zakat yang pekerjaan, gitu. Zakat tijarah, zakat perdagangan, zakat perdagangan. Itu katanya ulama dihitung dalam setahun. Contoh 1 Januari 2022 sampai 1 Januari 2023 itu dihitung nyampe nisab apa enggak? Nyampe batas ukuran wajib zakat apa enggak? Berapa ukuran wajib zakat itu? 85 gram emas. Seukuran uang yang seukuran 85 gram emas, ya. Nisab zakat tijarah itu seukuran uang 85 gram emas. Maka emas sekarang harganya berapa? Bukan yang perhiasan, ya, tidak ngomongkan yang perhiasan. Yang perhiasan berapa, Bu? Saya Bu? Hah? Perhiasan 500 ya, 600 nih. Yang batangan 1.030.000 kurang lebih. 1.030.000, 29.000 sekian. Maka 1.030.000 dikali 85, maka hasilnya adalah piro? Kok luput kok 10.000 kali 85, 87.550.000. Kalau dalam setahun punya uang 80, perdagangannya sebesar 87.550.000 uang modal ditambah bati, dihitung dalam setahun nyampe enggak minimalnya 87.750.000. Maka kalau 87 juta nyampe 87.750.000, maka wajib zakat sebanyak 2,5% dari uang tersebut. Berapa berarti? Hitungan piro? HP nih. Piro? 2,5%-nya 750.000 berapa? Nah, wis hitungan dewe. Kalau 8.600.000 beb saya 86 juta beb saya dalam setahun perdagangan saya laba sama omset dalam setahun 86 juta, maka tidak wajib zakat karena tidak nyampe nisab, yaitu yang sebesar tadi 87.750.000. Kalau 100 juta ya nyampe kan, lebih kan, maka 2,5%-nya 100 juta berapa? 2,5 juta. Itu zakat mal, ya, itu zakat mal. Dihitung duitnya sampingan kan banyak. Itu ada petugas zakat Nurul ono zakat ya, Nurul Hayat. Nah, itu berhubungan dengan saudara Febri langsung. Ada orangnya itu langsung. Kemudian itu ya yang perlu diperhatikan ya. Ini banyak yang lalai. Banyak orang yang tidak memperhatikan ini. Awas, ini rukun Islam. Syahadat, sholat, puasa, awas, zakat tuh ada dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal ini mumet ngitung datang ke Febri. Kalau mumet ngitung datang ke Febri. Nah, yang kelima adalah haji bagi yang mampu secara tenaga, mampu secara finansial, dan mampu secara perjalanan, ya.
mampu secara perjalanan, termasuk perjalanan aman dalam perjalanannya. Contoh, dari Indonesia ke Mekah ada begal di tengah jalan. Gimana ada pesawat begal sekarang? Ada kan ya? Dulu kalau ada begal misalkan, maka tidak wajib haji. Kemudian membahas tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu apa? Adalah mengeluarkan makanan pokok dengan ukuran ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang 2,5 kilo, ada yang bilang 2,7,5. Maka kita ngambil yang hati-hati, maka malah ada yang bilang 3 kilo. Maka kita ngambil yang hati-hati adalah nanti kalau zakat ambil yang 3 kilo. Jangan ngepres ya, jangan ngepres 3 kilo. Ruwet urusan duit mesti ngepres ya. 3 kilo dilebekno. Yang dikeluarkan pada malam 1 Syawal, malam lebaran dengan syarat-syarat yang tertentu. Zakat fitrah sudah diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Dari sejak Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, tahun selanjutnya tahun kedua disyariatkan zakat, dan ini rukun Islam. Orang yang tidak mau bayar zakat sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika masa kekhalifahan beliau diperangi ya. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat diperangi. Hadisnya dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi Muhammad anna Rasulullah SAW farada zakat al-fitri min Ramadan ala nas sa'an min tamrin aw sa'an min syair ala kulli hurrin aw abdin dzakarin aw untha minal muslimin, rawahu Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mewajibkan zakat fitri mulai Ramadan, diwajibkan untuk semua manusia, yaitu 1 sok kurma atau 1 sok syair gandum, yang diwajibkan untuk setiap orang yang merdeka, atas setiap orang yang merdeka atau budak, baik laki ataupun perempuan. Nah, waktunya zakat wajibnya adalah malam 1 Syawal, ya, malam 1 Lebaran. Kok bisa, Beb? Gimana ceritanya? Ya, kalau ada orang hidup di bulan Ramadan tapi tidak hidup di malam 1 Syawal, maka tidak wajib zakat. Syaratnya harus hidup di sebagian Ramadan dan di sebagian malam 1 Syawal. Ada orang hidup Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan. Mualik, apa mualik ini? Selawat tuh sebelum azan, wassalatu wassalamu alaikum. Mualik ya. 10 menit sebelum azan itu namanya, bahasanya saya ini mualik. Belum azan maghrib meninggal dunia, maka orang ini tidak wajib zakat. Kenapa? Karena tidak ketemu malam 1 Syawal. Ada orang ibu hamil, ya, ada ibu hamil. Mualik selesai, terakhir tanggal 30 Ramadan. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahu akbar, Allahu akbar. Adzan maghrib kan gitu. Tit, Allahu akbar. Lahir anak, maka anak ini tidak wajib dizakati. Kenapa? Karena anak ini tidak ketemu sama Ramadan. Orang yang wajib zakat adalah orang yang ketemu sebagian Ramadan dan sebagian Syawal. Ada orang tua
Pas malam lebaran, Allah Akbar adzan maghrib, baru makan kurma, keselak. Misalkan keselak mati terus, maka orang tua ini wajib dizakat. Zakat. Kenapa? Karena masuk bulan bulan Syawal. Gitu ya. Nah. Siapakah orang yang wajib zakat? Yaitu orang yang memiliki harta lebih dari makanan dan pakaian untuk dirinya. Dia cukup makannya, dia cukup pakaiannya. Kapan? Ketika malam 1 Syawal sampai malam 2 Syawal. Dia punya pakaian, dia punya makanan. Kemudian hartanya itu lebih daripada hutangnya, maka dia wajib zakat. Hartanya lebih dari utangnya. Dia punya harta 100 juta. Utangnya 120 juta, kebanyakan. Dia punya uang 100 juta. Punya utang 101 juta. Maka orang ini tidak wajib zakat. Kenapa? Utangnya lebih banyak daripada hartanya. So, pojak. Gitu ya. Walaupun belum jatuh tempo, maka orang ini tidak wajib bayar zakat. Termasuk orang yang terlilit hutang, ya, gharim namanya. Termasuk orang yang terlilit hutang. Utangnya lebih banyak daripada hartanya. Kemudian dia wajib zakat ketika dia punya rumah yang layak bagi dia dan orang yang dinafkahi. Kemudian yang keempat, dia wajib zakat bila biaya pembantu untuk istrinya ada untuk dibayarkan. Kemudian kan wajib kan zakat untuk diri sendiri, dan juga wajib membayar zakat, menanggung zakatnya orang yang wajib dinafkahi. Siapakah orang yang wajib dinafkahi itu? Adalah anak yang belum balik dan tidak memiliki harta. Anak belum balik dan tidak memiliki harta. Maka kalau anak sudah balik, lanang, balik itu umur berapa? Mimpi basah itu umur berapa sampean dulu? 13? 14? Arek saiki umur 10 wis balik. Kalau sudah balik, maka anak tidak wajib dinafkahi, ya. Tidak wajib dinafkahi. Laki itu sampai sudah mimpi basah atau lewat 15 tahun. Atau belum balik tapi dia punya banyak harta. Misal bapaknya mati, tanggungannya ibu kan begitu. Tapi ini yatim kaya, kan ada yatim miskin, ada yatim kaya, ada janda miskin, ada janda kaya kan gitu. Apa gue? Kemudian anak yang sudah balik namun secara fisik tidak mampu untuk kerja. Sudah balik, umurnya berapa? 17 tahun, Beb. Cuman dia tidak mampu untuk kerja. Contoh, lumpuh. Contoh, idiot. Berkebutuhan khusus. Apa bahasa kerennya itu? Difabel. Kari repot. Itu yang diwajib dinafkahi. Terus siapa lagi orang yang wajib dinafkahi? Yaitu orang tua yang tidak mampu. Orang tua yang tidak mampu. Orang tua kita yang tidak mampu. Anaknya hidup di perantauan. Anaknya sugih. Bapak emaknya dibiarkan melarat, tidak mampu atau sudah tidak mampu untuk kerja, maka anaknya adalah yang mengeluarkan zakat. Kemudian yang wajib kita nafkahi itu adalah istri yang sah. Istri yang
yang sah. Ya, istri yang sah secara agama, bukan secara negara. Maksudnya Beb, ya secara negara kan harus ada surat. Kalau secara agama apa? Adanya ijab kabul, ada pengantin laki, pengantin perempuan, dinikahkan oleh walinya, yang terakhir harus dengan dua saksi yang adil. Apa adil itu? Yang tidak melakukan dosa-dosa besar, orangnya sholat misalkan, atau bukan orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil. Apa dosa kecil? Senengane delok ngintip bojone tanggane. Kok tiap hari, maka orang ini tidak termasuk yang cocok dijadikan saksi. Kenapa? Terus-menerus melakukan dosa kecil. Kemudian istri yang sudah ditalak raj'i. Apa talak raj'i itu? Talak yang masih talak satu atau talak dua. Kalau selama masa iddahnya belum selesai, maka istri tersebut tetap wajib dinafkahi. Sampean punya istri ditelak, dicerai, baru cerai satu, baru talak satu, sampai masa iddahnya selesai, baru sampai tidak wajib nafkahi. Kalau belum masa iddahnya selesai, kalau talak itu 3 bulan, 3 kali suci belum selesai, maka itu masih wajib dinafkahi, masih wajib dikasih tempat tinggal. Tapi kalau sudah tolak bain, tolak 3, maka tidak wajib dinafkahi. Kemudian yang wajib dinafkahi juga adalah orang istri yang ditalak bain, ditalak 3, tapi dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil kan haram mentalak istri dalam keadaan hamil. Cuman talaknya tetap jadi. Talaknya tetap jadi, tapi suami tetap wajib memberikan nafkah selama masih hamil sampai melahir. Kalau sudah melahirkan tidak wajib lagi menafkahi. Nah, zakat fitrah itu adalah sebanyak 3 kilo beras. Ada yang bilang 1 sok 2,5. Ada yang bilang 2,75. Ada yang bilang 3 kilo, kita ambil yang hati-hati, yaitu 3 kilo beras. Beli besok, atau yang waktu wajib malam lebaran 3 kilo sudah boleh dilaksanakan mulai sekarang zakat fitrah. Nah, kemudian niat-niat ketika zakat fitrah. Niat itu tempatnya di hati ya. Niat itu tempatnya di hati. Melafadzkan itu sunnah. Gimana niatnya? Untuk menzakati diri sendiri, niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Coba bersama, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Ingsun apa jawane? Niat ingsun, saya niat untuk mengeluarkan zakat fitri atas diri saya karena Allah Ta'ala. Itu bahasa Indonesianya ya. Kemudian kalau niat zakat untuk orang lain gimana, Beb? Niat zakat untuk orang lain, contoh niat zakat untuk istrinya, niat zakat untuk anaknya, maka niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an fulan au fulanah lillahi ta'ala. Saya ya Allah niat mengeluarkan zakat fitri atas nama istri saya, namanya Sri Endang,
dan lain-lain lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Ya Allah, saya niat keluarkan zakat ini atas nama anak saya yang bernama ini karena Allah ta'ala, dengan catatan ketika anaknya sudah balik, ya, ketika anaknya sudah balik atau istrinya kan pasti sudah balik, maka orang yang mengeluarkan zakat atas nama orang lain harus minta izin sama yang bersangkutan. Ngomong sama istrinya, "Dek, kamu zakat saya yang ngeluarkan ya." "Iya Mas." Harus minta izin. "Le, zakat kamu saya yang ngeluarkan Le ya." Anaknya misalkan ada di luar kota, ditelepon orang tuanya yang ada di luar kota, "Pak, Bu, zakat sampean saya yang ngeluarkan nggih." Harus minta izin, tidak boleh moro-moro. Wis aku tuku beras 50 kilo, anakku 5, terus istriku 1, orang tuaku 2, saya niatkan langsung semua, tidak boleh. Harus minta izin dulu. Saya keluarkan ya berasnya Pak Bu nggih, Dek nggih, harus dikeluarkan. Kemudian ketika diserahkan kepada wakil, maka harus ada lafaz taukil, harus ada lafaz mewakilkan. Contoh yang banyak sekarang, yang bukan amil zakat tapi mengatasnamakan amil zakat. Contoh lembaga-lembaga yang bukan ditunjuk sama pemerintah sebagai amil zakat, maka itu nanti lafadznya perwakilan, dia sebagai wakil kita, mereka bukan amil zakat. Amil zakat itu siapa? Lembaga yang ditunjuk sama pemerintah. Kalau sekarang ini adalah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Maka konsekuensinya dari 8 golongan itu miskin, fakir, miskin, gharim, orang yang terlilit hutang, dan lain-lainnya termasuk amil zakat, maka amil zakat yang bukan dari golongan badan amil zakat tidak boleh ngambil zakat. Yang boleh ngambil zakat siapa? Basnas itu. Lainnya tidak boleh. Jadi petugas zakat di mushola, di masjid, di kampung, di RT, orang yang bagikan tidak boleh ngambil zakat. Kenapa? Karena dia bukan termasuk amil zakat. Amil zakat itu siapa? Orang yang ditunjuk sama pemerintah sebagai orang yang ngambil zakat. Dalam di Indonesia itu adalah Basnas. Gitu ya. Siapakah orang yang wajib dinafkahi? Siapakah orang yang menerima zakat? 8 golongan nggih. Fakir, miskin. Apa bedanya fakir sama miskin? Ada yang tahu? Fakir itu orang yang tidak memiliki harta. Besok makan apa tidak tahu. Tidak ero wis biji sing tidak ero apa jare kisuk wis. Pekerjaannya tidak ada. Itu orang fakir. Miskin itu siapa? Orang yang punya pekerjaan cuma tidak mencukupi. Kemudian budak itu termasuk orang yang boleh menerima zakat, termasuk 8 golongan. Yang keempat adalah gharim, orang yang dililit hutang. Siapa mau yang utangnya lebih banyak daripada hartanya kan tadi ya? Itu gharim namanya. Bangkrut kalau sekarang ini. Pailit. Kemudian yang kelima mu'allaf. Mu'allaf biar apa? Biar tambah yakin hatinya. Oh, baik ya Islam itu ya. Kok mu'allaf kaya-kaya ya apa? Yo kekno sing melarat-melarat. Yang keenam adalah orang-orang yang fisabilillah, yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh musafir, yaitu orang yang bepergian yang kehabisan bekal. Yang kedelapan adalah Basnas, Badan Amil Zakat, amil zakat itu.
Masalah-masalah yang harus diperhatikan, yang banyak terjadi kekeliruan di masyarakat. Satu, ini bentuknya PDF ya. Ini Robito Alawi yang mengeluarkan ya. Nanti bisa di-share ya di grup-grup, dikirim, di-share. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Satu, tidak sah memberikan zakat fitrah kepada masjid. Ya, tidak sah memberikan zakat fitrah kepada masjid. Penerimanya masjid. Ini banyak terjadi di masyarakat. Dikumpulkan beras, dapat 1 ton, yang terbagi cuma bawahnya ton tuh, kintal. Yang terbagi cuma setengah ton. Lebih ini setengah ton, tidak notut waktunya sampai sholat Id Idul Fitri besok. Kan waktunya sampai waktu mengeluarkan zakat itu boleh dari Ramadan. Wajibnya adalah malam lebaran. Waktu paling afdol kapan? Habis subuh sebelum sholat Id. Ketika sholat Id ini sudah tidak bisa zakat fitrah sudah. Sampai waktunya habis, tidak dibagikan sama masjid, takmir ngomong, wes gini aja wes, berasnya dijual, uangnya masuk masjid, kas masjid. Ini tidak sah, tidak boleh gitu ya. Ini banyak terjadi di masyarakat seperti itu. Nomor 2, panitia zakat yang dibentuk oleh masjid, pondok, LSM. Apa LSM? Lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain, Nurul Hayat dan lain-lain yang bukan Basnas itu tidak termasuk amil zakat karena tidak ada lisensi dari pemerintah. Nurul Hayat ada lisensi dari pemerintah sebagai amil zakat, ada. Wadah ternyata ya. Yang ada lisensi ini kan Basnas. Kemudian apa punyanya NU itu? Basnu. Kalau punya Muhammadiyah Lazismu. Dan badan amil zakat yang lain yang ditunjuk sama pemerintah. Maka lainnya ketika masjid ngambil berasnya orang untuk bagikan, itu bukan amil namanya, itu namanya wakil. Maka takmir tidak boleh ngambil berasnya. Takmir musola, takmir masjid, kiai di pondok, ditaruh di pondok, tidak boleh ngambil berasnya karena bukan termasuk amil zakat. Nomor 3, zakat yang dikeluarkan berasnya harus layak makan. Tidak boleh yang tidak boleh yang jelek ya. Tidak boleh yang beras apa namanya yang elek, yang tidak layak makan. Bulog itu masih layak makan? Masih yo separuh itu. Beras apa jenenge? Paskin. Apa yang tidak layak makan itu apa? Ya pokok yang tidak layak makan tidak boleh dizakati. Cengkaruk itu sego mambu. Kemudian istri yang mengeluarkan fitrah dari harta suami tanpa seizin suami untuk orang yang wajib dizakati, maka hukumnya ndak sah. Enak inisiatif dewek bojone njumo bojone sampean iki ya, njumo duwike sampean kan, njumo nang dompet 1.000. Niate apik, apik, caranya sah. Tuku beras niat untuk zakati bapaknya, ibunya yang tidak mampu, anaknya yang tidak mampu, belum kerja, maka hukumnya tidak sah karena tidak ada izin dari suami. Yang kelima, orang tua tidak bisa mengeluarkan zakat fitrah anak yang sudah balik dan mampu kecuali harus ada izin dari anak. Yang tadi ya harus ngomong dulu zakatnya kamu saya zakati ya, saya ngeluarkan ya. Dek ngomong ke istrinya, zakat kamu saya keluarkan ya.
gitu ya. Oh enggak, anak yang sudah tidak wajib dinafkahi, anak yang sudah balik tadi ya. Kalau istri kan termasuk yang wajib dinafkahi, maka tidak usah izin, tidak apa-apa. Kemudian menyerahkan zakat fitrah kepada anak yang belum balik hukumnya tidak sah, karena yang mengqabad harus orang yang sudah balik. Anaknya belum balik, melarat, bapaknya di Banyuwangi. Bapaknya yang banyak kan gitu, bapaknya di Bali, ibunya di Bali kerja. Anaknya kumpul sama mbahnya kan gitu. Anaknya melarat gitu ya. Wis, saya keluarkan zakat saya, dikasihkan, dikirim ke Banyuwangi, kirim ke anaknya. Penerimanya itu anaknya. Maka ini tidak sah kalau anaknya belum balik. Kenapa? Karena masih ada di wilayahnya dia yang wajib menafkahi. Kemudian zakat fitrah harus dibagikan pada penduduk di mana dia tinggal. Di Banyuwangi. Jangan zakat ke Jember. Zakatnya kemana? Palestina. Karyado. Banyak yang melarat Banyuwangi, zakatnya jauh-jauh. Kemudian bagi penyalur dan panitia zakat, awas, hati-hati ketika membagikan zakat. Takut nanti zakatnya kembali kepada orang yang berzakat, melarat misalkan, di kampung dikenal orang miskin, tapi dia keluarkan zakat, diterima sama musola atau masjid. Semua masjid diinterkan lagi beras yang tadi itu, yang dia keluarkan ke dia. Maka awas, ini harus hati-hati. Bisa-bisa tidak sah itu nanti zakatnya dia itu. Kemudian mustahik, orang yang terima zakat tetap wajib zakat ya. Orang 8 tadi itu tetap wajib zakat. Walaupun zakatnya dapat dari orang. Walaupun zakatnya dari dia miskin, ada orang kaya zakat. Diterima, dilempar lagi ke orang yang di bawahnya fakir, maka boleh, ke tonggonya yang sama-sama miskin. Nih zakat saya, maka itu boleh. Tetap wajib zakat ya. Kemudian yang terakhir, menurut mazhab Imam Syafi'i, zakat fitrah dengan uang hukumnya tidak sah ya. Menurut imam yang kita anut, Imam Syafi'i, zakat uang itu tidak sah. Ya. Beli ke pasar, tidak apa-apa dengan uang ulama. Iya memang ada pendapat yang lain, tidak apa-apa, tapi bukan imam kita, Imam Syafi'i. Apa repotnya ke pasar? Ke pasar, ke toko beli beras 3 kilo, kasih sama yang miskin ya. Diantar sendiri itu lebih mudah-mudahan manfaat ya. Mudah-mudahan barokah. Mulai sekarang sudah boleh dikeluarkan zakatnya. Nanti PDF-nya dikirim ya. Dikirim ke grup-grup. Mungkin ada yang ketinggalan. Mungkin ada yang perlu diklarifikasi. Tidak ada? Tidak apa-apa. Kalau masih ada orang miskin lain, dicari miskin lain. Artinya tujuannya zakat itu agar dia tercukupi untuk hari lebaran itu loh. Paham enggak? Agar dia ada yang dimakan ketika hari lebaran. Paham? Itu tujuannya. Oh ya, amil orang yang diwakili kan, bukan amil itu kalau RT.
Orang wakilnya harus paham. Oh ini 10 kilo sudah cukup, dilempar ke yang cari orang miskin lain. Jangan dilempar ke orang itu toh, cari orang miskin lain. Gimana? Tujuannya itu agar si miskin ini bisa memenuhi kebutuhan ketika hari Lebaran, makannya dan lain segala macam. Dia misalkan dapat berasnya bisa dijual, uangnya dibelikan bahan-bahan yang lain. Dia butuh apa Lebaran? Butuh baju misalkan. Butuh mau beli ketupat, mau beli dan lain-lain. Diperkirakan itu harus pinter-pinternya orang yang diwakili untuk ngitung itu. Oh, kira-kira ini cukup untuk makan, untuk jajan selama hari Lebaran. Sisanya lebih manfaat kasih cari orang miskin lah lain. Nah, turu iku takon. Apa yuk? Siapa? Kan wajib dinafkahi. Kamu ngeluarin zakat ke orang lain. Melarat kan siapa yang wajib menafkahi? Kan anaknya kan yang mampu. Sama seperti kasus tadi anak yang belum balik, tidak boleh orang tua nafkahi anaknya yang belum balik. Kenapa? Karena nafkahnya masih tanggungannya orang tuanya. Sama kebalik ini kasusnya. Orang tuanya yang tidak mampu kan ini, anak yang mampu. Nah, cuk dulu yuk. Mudah-mudahan manfaat nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad.